Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan atau mengerjakan percobaan lab 9 dan lab 15 dari modul ke-6. Yang lab 9 dengan judul pemantauan dan pengawasan sistem pengguna menggunakan SpyTech dan SpyAgent. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan saya sendiri pertama Muhammad Iqbal, yang kedua ada Permana Bangun, ada Triono, dan Alfredo. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. SpyAgent adalah perangkat lunak mata-mata komputer yang kuat dan memungkinkan kita memantau semua yang dilakukan pengguna di komputer kita secara diam-diam. SpyAgent menyediakan beragam fitur seperti pemantauan komputer, pemfilteran konten situs web dan aplikasi, pemblokiran klien obrolan, dan pengiriman log jarak jauh melalui email atau FTP. Nah, untuk melakukan percobaan di lab 9, yang kita butuhkan pertama ada Windows Server 2016, ada Windows Server 2012 sebagai target, dan tentunya SpyTech atau SpyAgent itu sendiri. Yang pertama, kita cari remote desktop connection. Ada search. Lalu masukkan IP-nya. Setelah itu masukkan IP-nya lagi, terus username-nya. Setelah itu klik connect. Setelah connect, masukkan passwordnya. Lalu klik yes. Kita close saja. Ini kita cari file setup SpyTech, SpyAgent-nya. Cari file setup. Nah, setup. Kita double klik aja. Lalu klik open. Run. Nah, setelah itu muncul jendela setup. Kita klik next. Lalu dialog welcome, selamat datang. Kita langsung aja next. Nah, setelah selesai muncul jendela notice for antivirus user. Kita klik next. Lalu kita muncul jendela finish set. Kita checklist yang run SpyAgent, uncheck yang view help documentation. Lalu kita close. Nah, selanjutnya untuk masuk ke software SpyTech, SpyAgent akan dijelaskan oleh Mas Triono. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk Saudara Iqbal. Saya akan melanjutkan presentasi dari Iqbal. Kurang muncul, nak.
Kemudian di sini kita klik no. Oke, karena sudah selesai diinstal dan disetting, kemudian pop-up segmen ini muncul. Lalu kita centang pada kotak di bawah ini. Semuanya kita centang. Kemudian kita klik continue untuk melanjutkan. Oke, ini tadi yang lab 9. Kemudian kita memasuki lab yang ke-15. Lanjut untuk lab yang ke-15-nya. Kita masuk ke lab 15, yaitu tentang covert TCP. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian tentang covert TCP. Program manipulasi header TCP atau IP untuk mentransfer file satu bit pada satu waktu ke host tujuan. Program ini dapat bertindak sebagai server dan klien dan dapat digunakan untuk menyembunyikan transmisi data di dalam header IP. Ini juga berguna untuk melewati firewall dari dalam dan untuk mengekspor data dengan paket yang tampak tidak berbahaya yang tidak berisi data untuk dianalisis oleh sniffer. Dengan kata lain yaitu seperti barang mata-mata. Itulah sedikit pengertian tentang covert TCP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Permana Bangun Pangestu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Tirona. Oke, saya akan melanjutkan mengenai tentang covert TCP. Kita buka terminal, kemudian kita masuk ke desktop. Lalu kita bikin folder namanya TCP aja. TCP. Kemudian ini udah ada udah ada foldernya. Lalu kita buka toolsnya. Kita buka toolsnya. Oke, tools. Oke, kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam sebuah folder yang kita buat tadi. Oke, kalau kita lihat udah ada, TCP, masuk dulu. Oke, udah ada. Oke, lalu kita compile cc, ya, kita compile, kita coba lihat modulnya dulu. cc main o convert TCP, convert TCP. Oke, cc main o convert TCP, lalu convert TCP. Oke, kita udah ada ini convert TCP-nya udah masuk. Lalu selanjutnya kita bikin teksnya, kita bikin pesan. Namanya adalah misalnya halo Amikom. Oke, kita simpan dengan nama pesan .txt. Dilihat. Misalnya kita coba lihat. Oke, udah ada halo Amikom ya. Oke, selanjutnya adalah kita ingin mengkonvert dengan ingin membuat pesan CP. Kita masuk ke super user dulu, masukkan password. Kemudian kita jalankan convert TCP-nya min H. Misalnya kita butuh bantuan ya, misalnya kita butuh bantuan, kita belum tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa menggunakan perintah convert TCP min H. Nah, di sini ada salah satu contoh, misalnya ketika kita ingin membaca sebuah file melalui TCP ya, melalui link. Misalnya tadi kita lihat di sini ada pesan TXT. Nah, kita nanti akan membaca lewat sebuah IP saya, lalu ke portnya kita pakai port 22 aja. Oke. Convert TCP, kemudian source-nya dari IP 192.168.100.3, kemudian main source portnya 22, lalu filenya
hasilnya adalah yang pesan txt. Oke, kita enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini hasilnya. Jadi akan mengirim akan menampilkan suatu data di mana di data tersebut diambil dari pesan txt tadi yang kita buat. Oke, kita bisa lihat di sini ada source hostnya yaitu 192.168.103, portnya 22, kemudian destination-nya adalah port 80, lalu file namanya ada pesan .txt, kemudian encoding type-nya adalah IP. Oke, di sini di bawahnya ada pesan yang kita buat tadi yaitu adalah halo Amikom. Oke, itu kemudian untuk selanjutnya akan saya serahkan ke Alfredo Silalahi. Oke, silahkan Alfredo. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari Labs 9, yaitu Spy Agent adalah perangkat lunak mata-mata komputer yang memungkinkan kita untuk memantau semua yang dilakukan pengguna di komputer kita secara diam-diam. Spy Agent menyediakan beragam fitur pemantauan komputer penting, serta pemfilteran konten situs web dan aplikasi, pemblokiran klien obrolan, dan pengiriman log jarak jauh melalui email atau FTP. Spytest Agent merupakan perangkat lunak mata-mata komputer yang berguna untuk membantu memantau dan merekam semua yang dilakukan pengguna komputer secara diam-diam. Spy Agent menyediakan beragam fitur mata-mata komputer yang penting, serta pemfilteran konten internet atau situs web, pemblokiran klien obrolan, penjadwalan, penguncian, dan pengiriman log jarak jauh. Kemudian kesimpulan dari Lab 15 yaitu Convert Channel using Convert TCP. Jaringan menggunakan izin control access jaringan untuk mengizinkan atau menolak lalu lintas melalui jaringan mereka. Tunneling digunakan untuk melewati aturan control access firewall, IDS, proxy web untuk mengizinkan lalu lintas pada jaringan tertentu. Mengkonversi saluran dapat dilakukan dengan memasukkan data ke dalam bidang header protokol yang tidak digunakan. Ada banyak bidang yang tidak digunakan atau disalahgunakan di TCP atau IP di mana data dapat dikirim untuk melewati firewall. Sekian dari kesimpulan dari kedua lab dan sedikit motivasi dari kami. Buat teman-teman semuanya tetap semangat. Jangan menyerah, saling membantu, tetap sabar walaupun banyak tugas, tetap dikerjakan, jangan kebanyakan ngeluh. Itu aja, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.